Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak Deden? Alhamdulillah selalu semangat Pak Hendri. Semangat pagi gitu ya. Oke baik Pak Deden, di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai koneksi database. Ternyata penggunaan koneksi database ini mirip-mirip dengan bahasa pemrograman lainnya. Cukup menarik ya Pak Deden. Jadi teman-teman di rumah setidaknya pernah, oh ini seperti ini mirip-mirip kayak gitu kan ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan mencoba untuk mensinkronisasikan database dengan penggunaan atau pembuatan aplikasi login. Oke, baik Pak Deden, kita masuk aja ke codingannya. Baik, let's code. Let's code ya. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat yang namanya wadah atau kontainer, yaitu ada dua buah inputan, yaitu ada username dan password. Dan tidak lupa juga ada satu buah button, buttonnya itu login. Nah sekarang bagaimana koneksinya Pak Deden? Ya, baik. Di sini ya untuk tampilan yang sudah saya buat ada login, ada username dan password. Nah, di sini misalnya contoh kasusnya di sini bisa kita bikin ya new. Kita coba bikin yang dari nol ya, kemudian JFrame form Pak ya. JFrame form. Ya, kemudian misalnya di sini namanya login gitu. Login, finish. Dimana butuh diingat ya teman-teman di sini melanjutkan coding yang koneksi kemarin atau project yang kemarin sehingga sekarang masuk ke proses login ya. Nah, kemudian di sini kita bikin sederhana saja kayak tadi, cukup ada label 2 labelnya, kemudian ada text field 1, text field selanjutnya, dan ada button 1 untuk login. Nah, di sini biar cepat saya kira teman-teman bisa dieksplor di sini ya. Ini kan username seperti itu ya, username. Kemudian di label kedua misalnya namanya adalah password gitu. Nah, kemudian di sini sebentar lagi desain ini kita kosongkan, edit text, delete, kita panjangkan misalnya space ini juga sama. Ya ini kayaknya ini ya password harusnya Pak Den. Ya, password. Saya tarik ke sini. Oh iya betul. Ya betul Pak Andi. Berarti ini kita hapus ya yang tadi ya, sorry. Ya, delete. Ini ternyata sebetulnya untuk pengerjaan project walaupun berbeda nggak dari satu ruangan, kita tetap bisa berkolaborasi ya Pak Deden ya. Ya betul. Nah di sini kita edit text, kita delete juga. Jebatannya di sebelah kanan aja lah Pak Deden. Oke, boleh di sini namanya login ya. Ya, coba kesiniin ya. Oke. Nah di sini aja lah. Oke. Ya, ini tampilan login yang sederhana saja ya. Oke, ini tampilan login di mana sebelum kita akan ada aksi pasti di sini event ya. Sebelum masuk ke aksi coding, kita siapkan dulu table Pak Hendri di database-nya. Database sebelumnya namanya perusahaan, di mana kita punya table sendiri di sini misalnya adalah table admin gitu ya. Jadi artinya hanya admin yang bisa mengakses. Di sini misalnya kita kasih tiga field ya. Saya klik go. Misalnya di sini ID ya. Saya kasih integer saja, kemudian jumlahnya misalnya 8, dimana di sini sebagai auto increment. Jadi dia mengurut ya. Mengurut. Saya kira ini Pak Hendrinya udah mahir lah. Udah lah. Kalau misalnya kurang mahir nanti bisa tonton di video database ya. Ya betul. Ada. Kemudian di sini saya kasih 20 untuk bacanya. Password. Saya kasih varchar. Di sini 20 juga. Kita cukup bentuk seperti ini. Nah, kemudian oke sudah. ID, username, password udah buat. Kemudian di sini konsepnya untuk sementara waktu Pak untuk pembelajaran saya langsung inputkan saja di sini Pak gitu. Jadi inputkan melalui aplikasi. Iya, ini karena kalau misalnya di
untuk teman-teman kenapa diinputkan langsung di database, karena biasanya kan ada register ya. Nah, supaya registernya nanti kita dibahas di pembahasan insert-nya gitu ya. Kita masukin aja, anggapnya bahwa datanya sudah ada gitu ya. Oke, misalnya di sini namanya Rendra gitu ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Kita bikin 2 data deh biar nanti bisa kelihatan. Iya. Kemudian di sini misalnya namanya di tab bawahnya namanya Dendi. Ntar dan salah di sini. Oh iya betul. Nah. Oke, di sini namanya. Saya pengen nama cewek Pak. Ya udah boleh. Aukarin Pak. Boleh. Aukarin. Aukarin ya. Saya kasih nama Aukarin. Ini ya tulisannya ya. Iya. Oke. Passwordnya 4321. 4321. Oke. Go. ID-nya nggak perlu saya isi ya karena udah auto increment, harusnya udah ngisi sendiri dia. Nah, ini udah ada 2 buah data atau 2 buah row. Ada Rendra dan ada juga Aukarin. Oke. Setelah ini kita isi, kemudian kita lanjutkan ke coding ya. Nah, di sini seperti Pak Henry ajarkan sebelumnya, kan di sini ada sebuah variabel namanya, biar nggak bingung nanti kita kasih misalnya di sini username. Untuk nama variabelnya misalnya biar beda aja deh, user gitu ya. Kemudian di sini nama variabelnya yaitu password. Mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan, Pak, buat apa nama variabel di situ? Kan nanti ngambil datanya dari tampilan ini gitu. Jadi untuk mengget sebuah datanya menggunakan variabel text field ini gitu. Nah, oke, kemudian kita masuk ke eventnya. Action perform. Ya, di sini aksinya button perform. Nah, di sini aksinya ya teman-teman, biar enak karena saya terbiasa menggunakan ini, Pak Henry bisa menggunakan try and catch ya. Biar nanti kalau ada error kelihatan kadang, makanya di sini saya coba menggunakan try and catch lagi. Padahal kalau misalnya ini ada nggak sih? Try. Oke. Nah, biar langsung. Betul ya. betul. Betul, Pak Henry, biar nggak double coding ya. Oke. Nah, kemudian saya bikin sebuah variabel ya, string. Spasi. User namanya misalnya gitu ya. Password. Sama dengan, kan saya ngambilnya dari apa namanya? Dari form. Form atau text field. Kalau nggak salah tadi namanya user Pak ya? Ya, user. Dan dia tuh kebetulan dia tipenya string juga ya. Ya, jadi get, nggak perlu kita konversi lagi. Kan tadi sebelumnya integer dot parse string ya. Ya, betul. Kalau kita gunakan get text ya. Get text. User, oke, kayaknya sama deh Pak. Jadi nggak boleh double, berarti kita ganti lagi deh misalnya di sini. Kalau nggak itu stringnya tuh usr. Username aja. Oke. String di sini. Password. Ya, pasti nggak bisa lagi, pasti lah gitu ya. Password. Sama dengan kan gitu namanya kalau nggak salah. Get text ya Pak Deden. Get text Pak, dikelek ketek mah. Oke. Tar Pak Den. Dah, sok lanjut. Oke, biar rapi ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita udah mengget semua data yang ada di text field-nya. Nah, langkah selanjutnya baru kita bikin string lagi. Kemudian saya kasih nama variabelnya SQL, di mana di sini Pak Henry yang fungsi bahasa SQL-nya dalam query-nya ya. Berarti kan nanti kan prosesnya akan mengecek data, akan menampilkan data dan dicek. Jadi sekarang yang ingin saya lakukan adalah proses menampilkan datanya dulu nih. Select ya. Select bintang untuk semua data berarti kan ya. From nama tabelnya. Tapi nama tabelnya apa ya? Admin. Admin namanya.
info admin ya, di mana kan nanti itu yang dicek ya, di mana nama teks, nama fieldnya Nama kalau saya fieldnya itu tadi username ya. Coba ke database sama dengan username ya. Username di sini kita gunakan seperti ini kira-kira. Karena kan yang kita panggil itu adalah sebuah variabel ya, berarti ini cara nulisnya. Ini kemudian variabel user name ya, ini berarti copy paste tambah lagi plus itu lagi kita tutup n ini ya. Nah, kemudian kita pisahkan dulu, kutip lagi n apa n ya, dan harus ada 2 kan. Dia tuh harus sama, karena kalau misalnya passwordnya username-nya A, passwordnya juga harus yang sama. Kalau enggak ya salah satunya salah, nggak akan bisa masuk ya. Betul. Nah kemudian passwordnya titik ini ya, Pak SSD pas ed pas itu Pak ya, benar ya, tambah baru kita gini dan gini. Nah maksud saya begini nih Pak, ini kan ada pembeda nih Pak, ini kan bentuknya string. Ini kan string. Nah ketika string digabungkan dengan sebuah apa sih namanya ya, dengan sebuah variabel yang ada pada inputan, sehingga kurang lebih begini nih. Ini kan berarti harus ditutup di sini. Kenapa harus ada ini Pak? Ya, itu. Nah nanti ini agar dibaca ke dalam bahasa SQL-nya kan selalu ada kutip Pak nanti. Ya, isian gitu ya. Nilainya atau value-nya, dari username. Ya, jadi mudah-mudahan nggak bingung nih teman-teman nih. Ini bahasa SQL-nya di mana bahasanya menggunakan tipe string. Makanya untuk menggabungkan gunakan plus, tapi di sini kan kagok Pak ya, kalau misalnya kita taruhnya ada di sini Pak. Kayak gini nih. Nah, ini kan username variable ini nggak akan bisa dipanggil Pak. Nggak akan, nanti dia kebacanya usernm. Ya, bentuknya plus. Jadi bacanya plus, ini dianggap string gitu Pak. Padahal ini sebuah variable gitu. Tapi dia dianggap tulisan, dianggap string nantinya. Makanya titik 2 ini kita tulis di sini saja gitu. Begitu juga selanjutnya gitu. Nah ini sama saja. Benar nggak bingung ini teh. Cuman kadang-kadang mahasiswa teh banyak bingung itu gimana bisa. Tapi mudah-mudahan anak RPL kelas 4B, kelas 4A dan 4B tidak merasa bingung Pak di sini. Amin. Oke, setelah ini ya enter. Kita enter, baru kita bikin koneksinya. Nah koneksinya ngambil dari yang sebelumnya ya, yang kayak yang main tadi ya. Iya Pak, betul. Nah ya, jadi ingat ya, berarti kan nama ininya koneksi Pak ya. Nah, tadinya kan kita tulis koneksi DB ini dengan ada main kan di sini ya. Nah di sini nggak perlu kita gunakan karena kan main itu nggak di koneksi. Tapi nanti ada di tampilan pertama, yaitu di tampilan login. Nah, saya komentarkan saja di sini. Ya, si login itu ibaratnya itu indeksnya. Jadi ketika di running itu yang muncul paling awal itu dia login.java. Ya, betul. Makanya nanti main utamanya ada di sini, ada di login ini. Oke, selanjutnya kita panggil ya. Tadi itu apa? Connection. Kemudian spasi saya kasih nama vcon Pak. Ini bebas ya, ini nama variabel ya. vConnection sama dengan dalam kurung kan gitu. Connection parameternya. Kemudian nama kelasnya koneksi DB Pak ya. Koneksi DB. Titik koneksinya konfig DB. Nah gitu. Nah di sini masih error, kenapa? Karena belum diimport gitu. Harus kita import gimana? Nanti langsung muncul otomatis ada importnya bagian atas. Nah, import Java SQL Connection. Nah, ini merupakan salah satu perlu diingatkan lagi,
import Java SQL Connection itu ialah salah satu library yang ada pada SQL. Gitu ya. Kita ke bawah lagi. Ini teh kalau di PHP ini teh kayak include Pak, ini teh sebenarnya ya. Biasanya include connection.ing.php gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami juga ya sebelah sini. Oke, saya lanjutkan. Setelah connection kita bikin, ini sudah selesai kita bikin ya. Biasanya ada di execute gitu, ada nggak Pak Deden? Ya, setelah itu teh ada execute gitu. Kemudian setelah ini kita gunakan, kita bikin statement nih di sini. Nah, statement saya jelaskan ya. Kode statement ini, statement saya kasih nama variabel s sama dengan saya panggil objek dari connection config, kemudian dot create statement. Oke ya, titik koma. Saya jelaskan di sini. Ini kenapa statement benar nggak? State. Coba kontrol spasi. Gitu. Ini harus diimport lagi ya. Nah, gini. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam sebuah library connection SQL tadi itu kan ada banyak fungsi. Ada fungsi connection, ada fungsi salah satunya statement. Nah, gini nih. Statement ini adalah fungsinya nantinya itu untuk memanggil atau mengkonfigurasikan ya yang variabel vcon ini ke dalam coding ini gitu Pak, kira-kira gitu. Untuk sederhananya. Jadi ini untuk menampilkan datanya nanti. Artinya Pak, biasanya dalam membuat sebuah konfigurasi dengan database, baik itu di proses login, karena kan kita harus ngecek ke tabel admin kan Pak ya? Iya, tabel admin. Makanya ini teh kayak semacam satu blok ini harus wajib ada gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada di update, ada di proses create atau tambah, delete juga selalu ada untuk connection dan statement. Nah, ini kita bisa tulis aja di sini ya. Ya, query dan koneksi ke database. Gini. Antar aja. Oke, sip. Kemudian setelah statement ya, kita panggil lagi result ya. Saya kasih nama R sama dengan variabel lagi ya. Berarti result itu dia salah satu library juga ya Pak Den? Salah satu fungsi lagi, dari library lagi. Nah, yang saya operasikan kalau tadi Vicon statement akan mengkonfigurasikan Vicon, sekarang baru saya transmisikan menjadi sebuah execute query Pak, berarti execute ya. Berarti execute. Nah, itu string SQL itu udah kelihatan ya? SQL mana ya Pak ya? Itu di atas. Kelihatan ya. String SQL. Nah, itu berarti dia si bahasa SQL-nya itu dalam kondisi string. Ya. Gitu. Nah, di sini harus import lagi. Iya. Ini titik koma betul. Titik koma di sini harus import lagi. Info Java Nami SPI. Result. Betul ya tulisannya ya? Tulisannya udah betul Pak Den? Oh, result set Pak, masih salah nih. Result set. Nah, ini. Java SQL. Pokoknya kalau misalnya kita berhubungan sama yang SQL, pastikan dilihat nanti ada import-importnya tulisannya SQL aja ya Pak Den ya? Ya, betul. Execute query di sini. Query. Oke, nah ini ya. Iya. Oke, jadi gini nih. Ini satu blok ini kalau misalnya menggunakan sebuah database harus digunakan nih Pak. Makanya saya berkali dulu ya. Ini satu blok lah harus dihafalin lah kira-kira gitu. Jadi fungsinya di sini kita bikin coding SQL, kemudian kita integrasikan dengan kelas connection atau koneksi DB, kemudian kita bikin statementnya, kemudian kita panggil SQL-nya yang ini nih. Dari S-nya yang statement execute, dieksekusikan query-nya dari sebuah variabel SQL yang di atas. Gitu.
kurang lebih begitu deh penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Ini memang agak panjang prosesnya untuk apa ya Pak ya? Semacam gini, menerjemahkan bahasa SQL ke dalam bahasa Java yang akan diperintahkan dan ditampilkan nantinya ke dalam bahasa Java gitu kira-kira. Kurang lebih begitu tuh. Karena kan ada dua bahasa nih Pak yang kita gunakan, bahasa itu dan bahasa Java. Nah, dalam bahasa tersebut Java sudah menyediakan saya bisa mengintegrasikan atau mengkonversi dari bahasa SQL ke bahasa Java. Nah, kurang lebih gini nih prosesnya. Gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Ya, ini satu blok harus digunakannya nanti ya. Selanjutnya kita bikin gini. Saya bikin kondisi berarti di sini ya. Selanjutnya. If dalam kurung R ini ngambil dari sini tadi ya. Berarti ya hasil query ya, datanya ya. Hasil datanya. Ini hasil datanya itu ditampung dalam variabel R ini Pak. Jadi kayak nama tadi tuh ada nama Rendra, nama Aukarin tuh nanti akan ditampung di sini nih. Gitu. Hasilnya SQL query itu. Makanya di sini R. Di sini nanti fungsinya untuk mengecek nih. Kalau misalnya lebih dari satu data, dia akan ngecek data pertama, data kedua dan seterusnya. Makanya di sini R saya gunakan itu, kemudian saya langsung panggil fungsi next, artinya selanjutnya ya, kayak fungsi looping gitu tapi udah disediakan oleh Java. Kemudian buka kurung tutup kurung ya, itu. Kemudian saya bikin misalnya di sini jika R dot next-nya password berarti kan apa ya? Kita ngecek password terlebih dahulu. Kita cek dulu username-nya, baru setelah username baru cek password-nya ya. Ya, betul. Sebentar ya. Saya khawatir salah. Coba cek lagi. Oke ya. Berarti nanti ini tinggal kita temukan ya. Ini. Begini. Jika datanya ketemu ya. Jika datanya ketemu di sini ya. Dia akan mengecek datanya menggunakan ini tadi, sehingga di sini akan menampilkan data berhasil login dan dia akan mengarahkan ke halaman baru gitu. Tapi halaman baru di sini belum kita bikin gitu. Nah, di sini halaman baru belum kita bikin nih ya. Nah, jika misalnya dia salah, tidak ketemu ya, dia akan menampilkan kopas. Bentar. Ya betul Pak ya. Kopas yang atas. Oke. Gagal. Dia akan menampilkan gagal gitu. Dia akan menampilkan alert gagal gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Exception-nya apa? Exception-nya sebenarnya kan untuk menampilkan yang error saja ya. Saya cuma nambahkan kayak gini doang nih. Nah, akan menampilkan kalau ada error ini Pak. Gitu. Pak Deden, saya mah pengennya pas show message dialognya pengennya muncul pesan error .2 bisa nggak di sini yang di exception-nya? Bisa saja di sini misalnya pesan error di sini. Pesan error .2. Gitu aja biar sama kayak tadi ya. Ya, tapi kenapa pakai error ya? Coba tadi tanda tanyanya apa? Itu dikoneksi ya. Nolnya belum ya tadi? Ini salah nih. Ada plus. Kalau koma so message dialog. Oh enggak Pak, ini teh. Oh enggak, ini kan kita gunakan bahasanya adalah bahasa J option. Berarti depannya pakai ini. Pakai this. Karena di situ memanggil untuk kecuali kalau misalnya sistem ya sysout gitu ya. Ya. Oke ya. Nah, kita cek saja Pak, tapi nanti akan belum pindah kemana-mana karena di sini masih kita ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari codingannya, berarti kita nanti kalau misalnya betul, dia akan ada notifikasi berhasil login. Kalau salah, username atau password salah, seperti itu. Ya. Let's running.
Di sini udah ada running ya, tidak perlu kita tambahkan lagi. Oke, kita running saja langsung di login ya, tampilan utamanya. Mudah-mudahan nggak error ya. Biasanya kita salahin dulu deh. Password tes. Login. Berhasil koneksi. Oke. Karena salah. Tadi ya. ada notifikasi soalnya. Belum di komen. Kita komen nih. Oke, kita komen ya biar nggak terjadi. Biar nanti kalau misalnya ketika aplikasi ini di deploy buat user atau buat klien kan, ada koneksi berhasil. Ya. Betul ya Pak ya ini ya? Iya. Yang dikoneksi DB di komen aja. Oke, udah. Oke, kita coba lagi ya. Running lagi. Misalnya kita salahkan lagi DD ya. Ting dong. Berhasil koneksi ada di mana Pak ya? Saya bingung nih. Bentar. Berhasil koneksi. Dia masih ngebaca yang mana ke? Oh iya Pak, betul Pak. Bukan Ketang, harusnya ada di sini berhasil koneksi ya. Sudah di save belum ini? Oke, sepertinya sudah Pak. Berhasil koneksi, dia membaca yang di bagian mana ini? Atau yang di sini kah? Takutnya nanti kerubah yang di atas malah. Nah ini malah yang di berhasil koneksinya di sini. Ini benar. Harusnya yang ini ya? Ya. Ke bawah lagi coba. Oh iya benar Pak. Jadi yang kebalik tadi malah yang di aplikasi yang udah kita buat gitu. Nah sekarang udah bisa nih. Ya oke. Login ya ini. Saya running. Salahkan lagi ya. Nah, user atau password salah gitu. Artinya tidak ditemukan datanya gitu kira-kira. Nah, kalau saya benarkan tadi itu namanya Aukarin 4321 login berhasil ya. Udah. Gitu. Oke, sekarang gini Pak, saya langsung lanjutkan saja ya. Keinginan saya kan ketika misalnya saya login kan sudah berhasil tuh. Iya. Klik oke, dia akan pindah ke halaman baru Pak. Berarti kita butuh yang namanya form baru lagi ya. Form baru lagi gitu. Oke. Form barunya. Form barunya tinggal kita bikin di sini. New. Bentuknya sebagai wadah desktop pen gitu Pak. Oke. Yang tadi saya jelaskan. Yang dia kalau misalnya punya anak itu nggak bisa di kemana-manain ya. Ya betul. Nah, di sini new ya, kemudian frame Pak ya. Iya. Saya juga akan frame, misalnya di sini saya kasih nama apa ya? Dashboard aja. Dashboard. Itu ya, finish. Di sini harusnya Nah, di sini kan kalau di frame kadang udah ada. Makanya nggak kita butuhkan, kita hapus saja di sini ya, karena yang menjadi kelas utamanya adalah si login gitu. Nah sekarang kita tinggal bikin wadah utamanya kayak di tampilan NetBeans ini. Nanti kita gunakan desktop pen ya, ini kita klik dan drag yang nanti nampung di sini semua nih frame-framenya. Kemudian gunakan menu bar agar ada tampilan di atas ya. Iya betul. Nah, kemudian misalnya di sini ini bagian main menu ya. Main menu. Nah di sini misalnya saya ingin ganti jadi logout di sini. Logout, kemudian di sini file atau menu Pak ya di sini tadi deh. Menu gitu misalnya. Saya ingin menambahkan submenu ini Pak. Gimana ya caranya ya? Ada di add form menu item ya. Ini bentuknya kita menu item. Nah, ini ada submenu di sini. Kemudian saya ganti di sini misalnya karyawan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa bikin cara cepatnya atau shortcutnya, misalnya Ctrl D atau Ctrl K misalnya. Iya. Jadi tinggal klik Ctrl K itu bisa langsung masuk ke menunya tanpa diklik gitu Pak.
Pakai shortcut ya, ibaratnya kayak Control P itu buat printer gitu ya. Ya, betul. Oke ya, ini sudah muncul ya. Tapi kalau misalnya diklik nanti belum ada apa-apa ya, nanti untuk video selanjutnya akan kita lanjutkan. Tapi setidaknya ketika kita klik login akan masuk ke sini nih. Gitu kira-kira. Nah, makanya di posisi login ini tadi kita tambahkan lagi seperti biasa ya, karena kita akan menghubungkan ke kelas lainnya, berarti kita panggil di sini namanya kelas dashboards, kita kasih nama variable A saja, atau ini aja Pak Deden, biar nggak kebingungan, layar login atau admin, apa ya, halaman admin, halaman utama ya, halaman utama, start login lah itu maksudnya. Oke, gini ya. Nah, kemudian seperti biasa di sini harus kita visiblekan tampilannya atau kita tampilkan. Kemudian set visible files ini biasanya ini digunakan kalau misalnya nggak mau ditampilkan gitu kira-kira. Tapi ini kita gunakan yang true. Oke, kita coba ya. Di sini nggak perlu ada ini berarti. Nah, gitu. Kita running lagi ya. Running lagi. Pak Den, running terus nggak capek? Capek Pak sebenarnya, tapi untuk anak-anak Mas emang sangat semangat sekali Pak, karena untuk mendidik dan membuat orang menjadi pintar itu apalagi di bulan puasa ini akan menjadi, insya Allah akan menjadi amal jariah kita. Amin. Ya. Nah, oke, kita coba di sini misalnya tadi rendranya kecil Pak ya? Atau gede ya? Kecil. Ya, rendra. 1, 2, 3, 4 ya? 1, 2, 3, 4. Kita login berhasil. Ketika saya klik OK, harusnya masuk ke halaman yang tadi. Nah, sekarang gini Pak, yang ini nggak hilang nih. Nah, gimana pengen kita hilangkan halaman login ini? Gitu. Ini udah masuk ya? Udah pindah halamannya, tapi ini harusnya hilang nih. Biar nanti fokusnya itu pada halaman dashboard gitu ya? Ya, gitu. Berarti kita tinggal gunakan set visible-nya. Berarti ada di sini ya? Ya, set visible-nya yang halaman login berarti set visible-nya false ya? Ya, berarti yang di sini this kita tinggal panggil this saja untuk halaman itu sendiri. Karena dia gitu ya? Untuk itu sendiri this false kita hilangkan gitu. Makanya nanti kalau kita tampilkan seperti ini, running. Username-nya Aukarin. 321. Login berhasil, hilang tuh. Nah, udah ini dia udah cuman ada satu page ya. Satu page namanya page dashboard gitu ya. Nah, oke, selanjutnya setelah kita masuk pada halaman dashboard, permasalahan berikutnya ketika logout itu kan berarti dia ya kalau PHP sih destroy gitu ya. Nah, kalau ini gimana Pak Deden? Dia langsung nanti kembali ke login gitu ya. Kembali ke login. Nah, di sini belum ada menu apa-apa ya. Nah, lihat nih. Nanti ini untuk selanjutnya kita pelajari ya. Sekarang sampai ke logout. Untuk logout ini sendiri saya juga harus lihat codingnya lagi Pak. Kita lihat codingnya dulu seperti apa untuk proses logout ini. Nah, logout ini kan berarti kan ada aksi ya di dalamnya ya. Kalau misalnya ada aksi di dalamnya, berarti tinggal kita tambahkan untuk keluarnya. Berarti on apa namanya tuh? Ada eventnya ya? Ada eventnya gitu. Eventnya itu berarti? Berarti tinggal kita klik ini Pak. Ini berarti. Tadi dashboard ya, dashboard. Klik kanan, event mouse klik. Kita gunakan ini gitu eventnya. Eventnya seperti apa isi logikanya? Isi logikanya kayak gini kira-kira yang saya bikin ya. Saya copy saja biar cepat ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini sudah tersedia ya. Nah, di sini saya kasih nama variable gOption ya. gOption ini bentuknya integer saja ya. Ya, di sini akan menampilkan sebuah alert. Sebenarnya nggak masalah gitu Pak Henry, nggak masalah gitu, nggak pakai ini. Nah, kemudian sederhananya gini. Sebentar ya, akan saya bikin gini. Biar
Ini harusnya namanya login. Login. Nama kelas ya. Ya. Ini juga login. Login. Nah, Nama ini. kelas login.java itu tuh kan ya. Ini kan ini. A-nya itu halaman apa sih ya? Halaman login. Variabel ya, Iya. variabel lah ini. Iya. Sebuah variabel lah. Tapi dari kelas login kan sebenarnya cuma login A kita panggil, kita true kan, set visible disk-nya kita false kan, harusnya gitu ya. Iya. Bener nggak ya? Oke, kita running. Kemudian Rendra 1 2 3 4. Kemudian kita logout. Nah, gitu Pak. Kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Ke halaman utama ya, ke halaman login. Jadi sebetulnya gini nih, sederhana sih, nggak terlalu. Kalau itu kan pakai destroy Pak ya. Karena kenapa kalau di PHP pakai destroy? Karena kalau di PHP bisa di backpaste Pak. Apa ya istilah? Iya backpaste kemarin ya, yang tanda panah kiri. Iya, bisa new tab juga sebetulnya. New tab juga, tapi kan kalau di desktop memang nggak bisa gitu. Sehingga cukup kita gunakan fungsi set visible saja. Set visible A-nya kita true kan, yang disk-nya kita false kan. Gitu kira-kira teman-teman. Tapi di sini kalau ingin kita tambahkan sebuah alert lagi ya, alert lagi. Jadinya seperti ini. Saya kasih nama option di sini ya. Ini kan bernilai 1 nih nanti ya. 1 bernilai 0. Kalau misalnya dia pilihnya yes ya, kalau nggak 1. Ya, kalau kita pilih yes nilainya 0. Kalau no kita pilihnya 1. Jadi di sini saya bikin integer option bentuknya integer, di mana ini akan bernilai 1 dan 0 ketika kita klik yes dan no gitu. Memanfaatkan di option. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kita kondisikan jika optionnya sama dengan 0 maka akan tutup. Akan keluar dan dia akan masuk atau menampilkan halaman login. Ya. Jadi kalau misalnya tidak, ya nggak usah diapa-apain lah gitu. Masukkan else-nya sama saya gitu. Nah, kita jalankan running. Coba kita masuk Aukarin 4321 login tes berhasil. Kemudian kita logout. Nah, Anda yakin logout? No, akan balik lagi ke sini karena nggak ada aktivitas apa-apa else-nya gitu. Kalau misalnya yes, dia bakalan nilai 0 kan berarti di sini. Yes, keluar masuk ke halaman login. Menarik sekali nih ya. Kira-kira Pak. Pasti akan bingung nih Pak, karena kan ya namanya di tutorial tuh kadang-kadang enaknya Pak coding coba ulangi lagi, banyak seperti itu gitu. Nah mungkin bisa ditampilkan di support Pak ya, untuk codingnya bisa dilihat di support, nanti bisa bukan di copy paste, mungkin di Java mah agak sulit Pak ya copy paste kayak gitu, tapi di coding ulang gitu, ada bagian-bagian yang harus disesuaikan dengan page kalian, nama project kalian dan nama paket kalian. Paketnya ada juga misalnya pengen pakai palet yang lain-lain, silahkan dikembangkan gitu ya, berdasarkan ide dan kreativitas. Atau misalnya mau ada yang pakai warna, silahkan lebih bagus lagi gitu ya. Ya, kira-kira begitu Pak untuk untuk video yang ketiga kali ini. Mungkin video selanjutnya akan kita sajikan di pertemuan selanjutnya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan seterusnya, silakan saja di WA grup masing-masing. Akses selalu di support ya. Mungkin jika ada codingnya, silakan saja akses di sana. Saya mohon walaupun perkuliahan secara asinkronus, tapi teman-teman bisa belajar mandiri karena kita sudah menyediakan berbentuk video tutorial. Saya kira lebih bermanfaat kalau misalnya kita lakukan seperti ini ketimbang langsung Pak ya, sinkronus. Enggak Pak Hendri. Oke, terima kasih Pak Deden atas pembelajaran hari ini gitu ya, sangat bermanfaat sekali, apalagi mengenai login gitu ya. Ternyata banyak manfaatnya gitu ya, banyak manfaatnya dan mirip-mirip juga sama bahasa pemrograman lain, dan pada intinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membaca atau untuk
menguasai suatu bahasa pemrograman intinya pada algoritma ya Pak Deden ya. Iya, betul. Oke, dan jangan lupa satu lagi, selain algoritma harus tetap terus berlatih tiap hari gitu ya, running terus sampai ya itu ngabuburit ya Pak Deden ya. Ya, betul Pak. Gitu, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.